Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa sambung ngaji lagi. Kali ini kita lanjut pada hadis yang ketiga. Ada yang lupa saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama. Saya pribadi sangat gembira, sangat senang. Pengarang kitab ini adalah laki-laki. Jadi saya sangat gembira, sangat bahagia ketika para tokoh ulama laki-laki sangat peduli dengan perempuan sampai seperti ini, karena memang yang mengarang kitab ini adalah laki-laki gitu. Oke, kita sambung lagi. Kalau kemarin kita sudah 2 hadis, monggo sekarang kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas, rawahu Muslim. Anin Nawas, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari qala, berkata siapa Nawas, sa'altu, bertanya siapa saya Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri, tentang kebaikan, wal ithmi, dan kejelekan atau dosa, keburukan. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, al-birru, utawi kebaikan, iku husnul khuluqi, baiknya akhlak, wal ithmu, utawi dosa, kejelekan, ikuma, sesuatu, haka, yang meresap, meragukan, apa ma fi sadrika, ing dalem dadamu, wa karihta, lan sengit sapa sira, tidak suka siapa kamu, an yattali'a, yen to muncul, alaihi, ing atase ma sapa annasu, menungso, rawahu Muslim. Wa qala, dan berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, wa ma'na haka fi sadrika, utawi makna lafat haka fi sadrika iku ai, tegese taharroka fihi. Taharroka jadi galau, bahasa sekarang ya, taharroka, galau, fihi, ing dalam sadruk, wa taraddada, dan jadi ragu-ragu, walam yan syarih, dan tidak lapang, tidak legowo, lahu maring ma apa as-sadru, dada, wa hasala, dan hasil apa ma fil qalbi, dari hati, minhu, dari ma apa asyakku, mamang, ragu, wa khaufu kaunihi, dan takut adanya ma iku dzamban, dosa. Jadi hadis yang ketiga dari Nawas bin Sam'an, beliau bertanya kepada Rasulullah, Nabi, sakjane itu apa? Sebenarnya apa sih yang dikatakan kebaikan itu apa sih? Yang dikatakan kejelekan itu apa sih? Orang biasa ngomong, oh ini baik, oh ini enggak baik, oh ini baik, ini enggak baik. Itu sangat familiar ya. Tapi beliau kemudian bertanya, apa sih sebenarnya kebaikan itu apa? Yang dosa itu apa? Kejelekan itu apa? Dan ternyata Nabi ketika ditanya seperti itu, jawab Nabi, al-birru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan itu baiknya akhlak. Itu jawabnya Nabi. Wal ithmu, sedangkan dosa atau kejelekan itu adalah sesuatu yang itu membuat galau hatimu, yang membuat kamu jadi nggak tenang. Dan kamu nggak suka ketika sesuatu itu diketahui oleh orang lain, maka itulah dosa, itulah kejelekan. Jadi kebaikan itu simple ya sebetulnya, menurut versi Nabi itu simple tapi sangat sulit saya pikir ya. Husnul khuluq, baiknya akhlak, itu aja. Dan kita memang harus ingat bahwa memang Nabi diutus ke dunia untuk makarimal akhlak. Kemudian
banyak kisah-kisah yang memang Nabi itu sangat mengedepankan akhlak, sangat mengedepankan relasi, bagaimana hubungan Nabi dengan orang lain, sangat memperhatikan lawan Nabi. Itu kalau kita baca sangat banyak ceritanya. Dan juga di sini saya juga sangat teringat pesan dari ayah saya ya. Ketika saya mau berangkat haji, pesannya itu nggak macam-macam. Ayah saya hanya pesan yang itu, katanya ayah saya juga dipeseni dari yayai. Berangkat haji pesannya cuma satu, jogon akhlakmu. Awalnya kati budal haji dikongkon disuruh jaga akhlak. Oh enggak kok, nanti di sana cium hajar aswad ya, nanti di sana tawafnya segini ya, tiap hari umroh. Ya, enggak, sama sekali tidak pesan itu. Ayah saya berangkat haji hanya pesan jaga akhlak. Ternyata saya bisa memahami pesan ini setelah saya berada di sana. Karena memang rangkaian haji ketika kita tidak menjaga akhlak itu sangat naif ya. Tawaf, kita nggak jaga akhlak, kita akan egois, kita akan mendorong teman, kita akan dan lain sebagainya. Sa'i juga seperti itu. Wukuf di Arafah pun ketika kita tidak menjaga akhlak, kita akan sakarepku dhewe, dan itu akan mengganggu ibadah yang lain. Nah itu makanya sangat cocok dengan pesan Nabi tentang akhlak ini ya. Dan ketika Nabi ditanya tentang kebaikan itu apa, juga Nabi jawabnya simpel aja, husnul khuluq. Dan sekali lagi husnul khuluq ini, sekali lagi saya tekankan di sini, itu adalah bagi siapa saja, tidak ada batasan. Tidak hanya seorang istri yang harus baik jaga akhlak kepada suami. Tidak hanya seorang anak yang harus jaga akhlak kepada orang tua. Tidak hanya seorang murid yang harus jaga akhlak kepada guru. Tapi menjaga akhlak adalah universal semuanya. Suami kepada istri harus jaga akhlaknya. Istri kepada suami juga harus jaga akhlaknya. Anak kepada orang tua jaga akhlak pun sama. Orang tua kepada anak juga jaga akhlak. Murid kepada guru ada akhlaknya, sama juga. Guru terhadap murid juga ada akhlaknya. Itulah kebaikan. Jadi simpel aja, itulah kebaikan kita menjaga akhlak. Itu adalah pesan Nabi. Dan untuk relasi antara laki-laki perempuan, khususnya kalau sudah berumah tangga, ini memang harus benar-benar kita pegang. Karena masih banyak di antara kita yang masih meyakini bahwa yang harus benar-benar jaga akhlak antara suami istri adalah istri. Benar-benar jaga akhlak kepada suami. Tapi tidak ada penekanan bahwa suami juga harus menjaga akhlak terhadap istri. Itu tidak diajarkan Nabi. Yang Nabi ajarkan adalah semuanya harus menjaga akhlak. Istri harus hormat suami, suami juga hormat istri. Istri ngeladeni suami, suami juga ngeladeni istri. Itu ya. Sama-sama karena memang suami dan istri sama-sama manusia, sama-sama muslim. Jadi itulah kebaikan, albirru husnul khuluq. Sedangkan kejelekan al-itsmu, gampang aja, pokok atimu galau, atimu merasa nggak enak, ya berarti itu jelek. Kamu kok merasa nggak enak ya, di hati nurani nggak merasa nggak enak, nggak nyaman, ya itulah kejelekan. Itu. Dan itu kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Karena saya yakin hati nurani kita tidak pernah salah ya. Ketika kita misalnya kemudian marah-marah kepada seseorang atau apa, ketika hatiku aku kok nesu ya, itu mesti ada gitu ya. Nah ketika kita merasa seperti itu, lah ya itulah yang namanya dosa, itulah yang namanya kejelekan. Itu menurut Nabi. Jadi albirru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Oke, hadis selanjutnya, hadis keempat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah at-thartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayyiquna.
Dari Jabir dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Inna min ahabbikum." Sak temene iku setengah sangking yang paling saya cintai dari kalian, ilayya bagi saya, wa aqrabakum dan yang paling dekat-dekatnya kalian, minni saking ingsun, apane majlisan tempatnya yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat, iku ahasinakum yang paling baik dari kalian apane akhlakon akhlaknya, wa inna abghadakum dan sak temene yang paling murkanya kalian ilayya bagi saya, wa ab'adakum dan paling jauhnya kalian minni dari saya apane majlisan tempatnya yaumul qiyamati ing dalam hari kiamat, iku as-sarsarun orang yang keras. As-sarsarun itu keras, rakus. Wal mutasyaddiqun dan orang yang suka menghina. Wal mutafayhiqun dan orang-orang yang sombong. Rawahu at-Tirmidzi. Warada fi Tuhfatil Ahwadhi ing dalam kitab Tuhfatil Ahwadhi annat sarsarun sak temene makna as-sarsarun iku hum utawi as-sarsarun iku al-muksiruna orang yang memperbanyak al-kalama ing omongan takallufan hale berpura-pura, wa khurujan dan keluar anil haqqi dari kebenaran, wal mutasyaddiquna utawi yang dimaksud dengan mutasyaddiqun iku hum utawi al mutasyaddiqun iku al mustahziuna orang-orang yang mengejek an-nasa ing manungso, wal mutafayhiquna utawi yang dimaksud dengan mutafayhiquna iku hum utawi mereka iku al mutakabbiruna orang-orang yang sombong. Dari Jabir menceritakan bahwa Rasul pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling saya cintai dan orang-orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat itu adalah ahasinakum akhlakon. Sekali lagi ya, Nabi menekankan tentang akhlak, bahwa Nabi berkata nanti yang paling disayang oleh Nabi dan yang paling dekat tempatnya dengan Nabi nanti di hari kiamat adalah siapa saja dari kita yang baik akhlaknya. Gitu. Wa inna abghadakum ilayya dan sesungguhnya yang paling bikin membuat Nabi marah dan juga yang paling jauh dari Nabi nanti di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang keras, orang-orang yang suka menghina dan orang-orang yang sombong. Sekali lagi kita diingatkan oleh Nabi dalam hadis ini tentang akhlakul karimah. Jadi Nabi pesan kalau pengen dekat dengan saya nanti di hari kiamat, saya yakin kita semua pengen dekat dengan beliau di hari kiamat, kita butuh syafaat beliau, adalah kita-kita yang baik akhlaknya. Sekali lagi Nabi yang diungkapkan adalah akhlaknya. Ya, dan sekali lagi di sini juga bersifat umum, akhlak ini akhlak kepada siapapun, tidak terbatas dan tidak ada batasannya memang. Tidak ada tuntutan yang hanya baik adalah ini ke ini, A ke B tok aja yang harus baik, B ke C nggak apa-apa, nggak berakhlak baik, itu tidak ada. Ini bersifat umum bahwa Nabi berpesan bahwa yang paling Nabi sayangi dan yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah yang baik akhlaknya. Dan sebaliknya yang paling bikin Nabi marah, duka, yang bisa membuat Nabi itu marah dan juga yang tempatnya di hari kiamat nanti paling jauh dengan Nabi adalah orang-orang yang rakus, yang suka menghina dan juga sombong. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan hadis ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kalau kita tarik pada kehidupan rumah tangga, diungkapkan bahwa Nabi tidak suka orang-orang yang rakus, suka menghina, yang sombong. Jadi suami menghina istri itu juga dilarang, istri menghina suami itu juga dilarang. Jadi ini simple tapi sebetulnya dalam ya maknanya. Karena dalam kehidupan rumah tangga kalau kita tidak ingat ini, itu kita akan sering terlewatkan pesan Nabi yang ini. Soalnya kadang kalau kita tengah emosi, kadang kemudian menghina pasangan kita.
Suami menghina istri, istri menghina suami dan lain sebagainya. Itu sangat rentan untuk bisa terjadi di ranah rumah tangga atau di lingkungan dengan teman-teman kita juga seperti itu. Maka kita perlu ingat sekali lagi bahwa Nabi berpesan bahwa Nabi tidak suka kita untuk suka menghina, Nabi suka kita berakhlak yang baik. Karena itu yang bisa membuat kita dekat dengan Nabi di hari kiamat. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.